Di penjara ini, Yunso akan mendapatkan ujian terberat dalam hidupnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini, saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari One Ordinary Day, dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Yunso dan beberapa tahanan lainnya dibawa ke sebuah penjara. Di dalam klinik penjara, seorang ketua gangster bernama Doji sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak ada yang tahu jika ini hanyalah akal-akalannya saja untuk menyelundupkan narkoba yang disembunyikan di balik rok wanita ini. Dokter ini mendapatkan jatah uang dari setiap paket yang dibawanya. Sayangnya, ini praktek terakhir yang dilakukan dokter karena dia akan dipindah tugaskan ke distrik lain. Tahanan yang baru masuk ke penjara ini harus melalui serangkaian proses terlebih dulu. Tujuannya untuk memastikan kesehatan mereka, termasuk mencegah penyelundupan barang berbahaya. Yunso secara resmi mendapatkan kostum nomor 7927. Dia menempati sel dengan pria tua bernama Koko dan seorang napi yang menderita gangguan mental. Malam pertama di dalam selnya, Yunso sama sekali tidak bisa tidur, apalagi teman selnya itu selalu berteriak. Di pagi hari, seluruh narapidana harus bangun dan berbaris di depan selnya. Di lantai atas, Doji memperhatikan Yunso. Apakah kedepannya ketua gangster itu akan membantu Yunso, ataukah sebaliknya memanfaatkan kelemahan dan kepolosan Yunso? Lanjut, kembali ke Han yang baru saja turun dari angkot jurusan Cahem Ledeng. Dari buku kecilnya, Han berencana untuk meminta komisi 70.000 dari sebelumnya 90.000 dolar sebagai pengacara Yunso kepada orang tuanya. Skenario terburuk yang bisa dialami Yunso adalah hukuman seumur hidup. Sebagai pengacara handal, Han akan berupaya untuk meringankan hukuman Yunso dengan mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi. Karena itu, dia meminta 70.000 dolar. Ayah Yunso keberatan karena dia tidak punya uang sebanyak itu hingga akhirnya Han menurunkannya dengan biaya 50.000 dolar. Di lapangan penjara, si Koko memberitahu Yunso tentang si Codet dan kawanannya yang berasal dari kelompok gangster Baekho yang dikenal kejam. Teman sel mereka seringkali disiksa dan dipukuli oleh gangster ini, karena itulah dia menderita gangguan mental. Sementara Doji sendiri dijuluki sebagai singa dari penjara utara yang sangat ditakuti tahanan lainnya. Han menemui jaksaan untuk menyerahkan permohonan atas akses berkas kasus. Han menilai polisi terlalu terburu-buru dan memaksakan kasus ini tanpa adanya bukti yang kuat terhadap Yunso. Menjadi tidak masuk akal karena korban ditikam hingga 13 kali yang biasanya dilakukan oleh seorang pelaku yang memiliki kebencian mendasar seperti psikoplok. Jaksaan tidak setuju karena bisa jadi ini bukan pembunuhan pertama yang dilakukan Yunso. Dan Yunso mendapatkan nebulizer baru dari petugas medis penjara. Lalu dia meminta obat pereda nyeri untuk diberikan kepada teman selnya. Sialnya, si Codet dan anggotanya datang mengancam Yunso dengan pisau yang ditempelkan di batang sikat gigi.
Dalam siaran konferensi pers yang dilakukan jaksaan di hadapan media, berita pembunuhan ini semakin viral, bahkan seluruh tahanan di penjara menyaksikannya. Alhasil, kasus yang menjerat Yunso diketahui juga oleh mereka yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran kemarahan seluruh narapidana. Yunso yang ketakutan langsung menelepon Han. Karena pembicaraan ini direkam, Yunso harus berhati-hati dengan ucapannya. Dalam 10 hari ke depan, ada sidang lanjutan untuk memastikan penangkapannya masuk akal dan sesuai prosedur. Han memberikan tips kepada Yunso untuk mengosongkan pikirannya dari ketakutan yang berlebihan. Hanya satu hal yang harus dia ingat. Apapun yang terjadi, gue harus keluar dari penjara ini. Seorang pengacara wanita tersohor bernama Mi Gyung yang biasa menangani kasus kalangan atas seperti para pejabat dan sultan tertarik dengan kasus pembunuhan ini. Bentuk intimidasi dan penyiksaan harus dialami Yunso dari sipir bejat dan para narapidana beringas. Si codet dan anggota gangsternya menggantung Yunso sampai kehabisan nafas. Telat 1 menit saja, Yunso pasti mati. Fisik dan mental Yunso benar-benar diuji di dalam penjara ini. Dokter ahli kulit memberi saran kepada Han untuk membalut kakinya dengan plastik selama dia beraktivitas untuk mencegah rorombehenya bertambah parah. Setelah itu, Han datang ke TKP pembunuhan dan berpura-pura sedang teleponan dengan kepala Park. Padahal itu hanya screenshot saja agar dengan mudah masuk ke TKP. Di dalam rumah itu, Han menemukan beberapa barang termasuk paket atas nama Yun Hyo Jung. Siapakah wanita ini? Apakah dia teman Guk Hwa seperti yang pernah diceritakannya kepada Yunso? Han menemui kepala Park saling mengadu argumen penilaian mereka terhadap Yunso. Kapolres senior ini menilai Yunso setidaknya punya 3 kesempatan untuk mengaku. Pertama, saat dia menemukan jasad korban, seharusnya dia langsung menelepon polisi, tapi dia malah kabur dan berusaha menghancurkan bukti. Han beralasan kliennya itu panik dan kaget. Yang kedua, saat dia dibawa kembali ke TKP dan saat dibawa ke kantor polisi, Yunso malah bertanya apakah wanita itu mati. Rekaman CCTV di kantor polisi terlihat Yunso mondar-mandir berusaha untuk kabur. Justru karena dia tidak bersalah dan bukan pembunuhnya, karena jika dia pelakunya pasti sudah kabur. Dengan sombongnya, 30 tahun menjadi detektif, Park mengaku bisa tahu seseorang bersalah atau tidaknya dengan cukup melihatnya saja. Ngeri sih polisi apa paranormal itu guys. Para penjahat yang memiliki mata seperti Yunso lah yang sulit untuk ditebak. Makhluk jahat yang menyamarkan dirinya dengan kepolosan sebagai topengnya. Penilaian Park sepertinya mempengaruhi pikiran Han sebagai pembelanya. Yunso disuruh masuk ke dalam sel ketua gangster ini. 앉아. Entah apa alasannya, tiba-tiba Doji menawarkan bantuan untuk Yunso. 내가 도와줄 수 있다. Ketika sedang mandi, seorang napi bertato memberikan sampo kepadanya. 니 해라. Selain itu dia bertanya, kenapa Doji yang tidak dikenalnya tertarik kepada Yunso? Tentu saja Yunso makin penasaran. Pengacara Mi Gyung dan asistennya yang bernama Seo Sujin memanggil orang tua Yunso ke kantornya. Mi Gyung menilai Han sebagai pengacara kelas teri dan ecek-ecek yang mementingkan uang. Berbeda dengan timnya yang berasal dari mantan jaksa dan hakim. Bersalah atau tidak, dengan sombongnya, Mi Gyung akan memastikan kliennya kembali ke rumah. Untuk kasus Yunso, mereka tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Tak perlu pikir panjang, orang tua Yunso yang polos ini menerima saja penawaran mereka dengan dalih berjuang untuk kebebasannya. Padahal Mi Gyung butuh pencitraan agar firma hukumnya makin tersohor sebagai pembela rakyat jelata. Tersiksa dengan penyakitnya sendiri, Han terpaksa menerima anjuran dokter untuk membungkus kakinya dengan plastik. Di satu sisi, Han mulai ragu apakah Yunso itu benar-benar penjahat atau tidak. Yunso mendapat kabar dari orang tuanya untuk mengganti Han dengan pengacara Mi Gyung yang sudah terkenal dan tidak mau menerima pembayaran. Meskipun berat, Yunso tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan orang tuanya. Bentuk perhatian lebih dilakukan Han dengan membeli pakaian obral di sebuah pasar untuk diberikan kepada Yunso.
Bahkan dia memberikan token uang untuk keperluan Yunso di penjara ini. Tapi seketika Han terkejut saat Yunso mengatakan dia telah menunjuk pengacara baru bernama Mi Gyung yang memiliki firma hukum. Yunso terpaksa menerima keputusan orang tuanya itu karena gratis. 박미경? 예. Han merasa berat, apalagi dia merasa ada magnet yang menarik dirinya untuk terus memperjuangkan Yunso. Tapi apalah daya, ini hak mereka. Saat hendak makan, Yunso melihat beberapa napi sedang melakukan praktek jual beli narkoboy. Bahkan terlihat tangan kanan si Doji itu sedang memukuli seorang napi. Tak berdiam diri, Han mendatangi kantor Mi Gyung. Karena tidak ada, Sujin datang menemuinya. Han merasa kecewa karena mereka main serobot terhadap kliennya. 훔쳤다고 하는 겁니다. 예? Hanya Kopai dan Woodbray yang bisa mengobati kekecewaan pengacara nyentrik ini. Koko menjelaskan kepada Yunso praktek jual beli ponsel, Woodbray hingga narkoboy menjadi hal yang biasa di penjara ini. Tapi transaksi ketiga barang itu harus melalui Doji sebagai ketua mafianya. Jika ketahuan tanpa izinnya, nasib sial akan menimpa mereka. Belum kering mulut si Koko, tiba-tiba Yunso dipanggil untuk menyaksikan hukuman bagi mereka yang melakukan transaksi tanpa seizinnya. Karena Yunso saksi praktek yang mereka lakukan, dia harus menunjuk salah satu dari napi yang dilihatnya. Tangan kanannya yang dijuluki si pematah tulang tidak segan-segan untuk mematahkan tangan mereka. Meskipun Yunso ingat salah satu dari mereka adalah pelakunya, tapi kepada Doji dia mengaku tidak melihatnya. Namun, hukuman tetap berlaku, tangan mereka semua dipatahkan. Malam itu, Yunso terkejut saat mendapati teman selnya bunuh diri. Karena cemas dan panik, Yunso langsung berlari untuk kabur hingga petugas menangkapnya kembali. Saat itu juga, Yunso dipukuli dan dijebloskan ke dalam sel isolasi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tak hanya Yunso yang dijebloskan ke dalam sel isolasi, ternyata si Codet pun sama, karena dialah napi itu memutuskan untuk bunuh diri, tidak tahan dengan segala bentuk penyiksaan yang dilakukannya. Sementara itu, Jaksaan memiliki rencana untuk memancing pengakuan Yunso dengan poligraf, yaitu alat tes kejujuran. Jika hasilnya dia berbohong, itu akan membantu mereka di pengadilan. Ternyata, Jaksaan punya rencana licik saat tes itu dilakukan. Kepala Park masih yakin Yunso itu pembunuh karena alat bukti sebagai dasarnya. Di keesokan hari, Park menjemput Yunso untuk dibawa ke kantor kejaksaan. Sementara itu, Han datang ke rumah sakit setelah mendapat informasi dari polisi seorang penjahat membutuhkan pengacara. Dengan sombongnya, pelaku yang mengaku mabuk ini sengaja melakukan pemukulan terhadap seorang wanita. Jaksaan mengancam kepada Yunso akan mendapatkan hukuman setimpal dari kasus yang menjeratnya. Apalagi dia tidak mau mengakuinya padahal semua bukti jelas mengarah kepadanya. Dia jamin Yunso akan mendapatkan hukuman mati, setidaknya di penjara seumur hidup. Berbeda dengan Han sebelumnya yang main sikat aja, mau pelaku itu bersalah atau tidak, yang penting cuan bos. Dengan tuntutan ancaman yang berat, kali ini Han meminta bayaran $200.000 tanpa nego, mau atau tidak terserah. Sebenarnya, hati dan pikiran Han masih ingin fokus kepada Yunso. Jadi, dia tidak peduli dengan kasus-kasus lainnya meskipun cuannya lebih besar. Jaksa dan polisi ini membujuk Yunso untuk melakukan tes poligraf yang bisa membantunya merubah opini publik jika memang Yunso merasa tidak bersalah. 최소한 여론은 바꿀 수가 있다. Tidak ingin mengecewakan orang tuanya, Yunso memutuskan untuk menerima tesnya. 할게요. Han lalu dihubungi Park tentang kabar ini. Merasa bukan pengacaranya lagi, Han menyuruhnya menghubungi Mi Gyung. 박미경? Di satu sisi, dia sepertinya tidak setuju dengan Yunso yang dibawa ke kejaksaan tanpa didampingi pengacara. Hal yang sama diungkapkan Mi Gyung saat mengetahui kliennya sudah berada di kantor kejaksaan. Karena terlalu sibuk, Sujin diutus untuk menemani Yunso saat tes dilakukan.
Han menemui mantan istrinya yang bekerja di Badan Forensik Nasional untuk meminta bantuannya. Sementara itu, Park mengajak Yunso melihat jenazah Gukhwa, alasannya dia melihat respon Yunso saat melihat korban. Untuk kebutuhan otopsi, organ dalamnya dikeluarkan. Ketika asma Yunso kambuh, Park sengaja merampas nebulizernya dengan alasan selama tes dilakukan benda itu dilarang. Ternyata, tes kejujuran itu dilakukan di gedung BFN tempat mantan istri Han bekerja. Meskipun sudah dipecat, Han tidak bisa meninggalkan Yunso begitu saja. Dia tidak setuju dengan tes ini meskipun Yunso beralasan ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Sesuai undang-undang, tes ini tidak diterima di pengadilan. Sujin meminta Yunso untuk tetap tenang dengan berbagai pertanyaan yang diajukan. Kepala Park meletakkan nebulizer di depan Yunso, tapi seperti perintahnya dia tidak boleh mempergunakan alat itu. Rencana licik ini ternyata yang disarankan oleh jaksaan, bagaikan seorang perokok yang cemas karena kehilangan koreknya. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan kepada Yunso. Dari layar monitor, indikator nadinya menunjukkan peningkatan. Yunso mulai panik karena asmanya kambuh. 아니요, 안 그렇습니다. 아니요. Karena melihat ada yang tidak beres, Han memutuskan untuk masuk. Dia melihat nebulizer itu berada jauh dari jangkauan Yunso. Strategi licik yang dilakukan polisi dan jaksa. Karena itu, Han meminta Sujin untuk mengulang apa yang dia katakan. Sesuai undang-undang advokat, seharusnya terdakwa ditemani pengacara saat dibawa ke kejaksaan. Selain itu, mereka yang mengalami masalah pernafasan dilarang untuk melakukan tes poligraf. Yunso akhirnya memutuskan untuk menghentikan tes ini. Kembali ke penjara, si codet yang sudah dikeluarkan dari sel isolasi kembali melakukan pemukulan terhadap Yunso. Aksinya dihentikan oleh kedatangan si Koko. Saat Doji sedang mentato punggungnya, Yunso masuk ke dalam selnya. Tak banyak kalimat yang diucapkan, Doji hanya memberikan sebuah buku tebal bertuliskan undang-undang hukum pidana. Malam itu, Yunso kembali dihantui ketakutan dan kecemasan. Saat membuka buku tersebut, sebuah kalimat bertuliskan, "Saat ragu, dukung terdakwa." Han melihat foto-foto Gukhwa di media sosialnya. Ada yang menarik, setelah dia menemukan obat fentanyl yang digunakan Gukhwa, padahal itu dilarang digunakan tanpa resep dokter. Di belakang Gukhwa terlihat sebuah klinik rehabilitasi yang sepertinya sering dia kunjungi. Sebelum berangkat menuju pengadilan, kali ini Doji memberikan kacamata untuk Yunso agar terlihat lebih kasep. Tanpa basa-basi, Han menanyakan seorang pasien bernama Gukhwa yang mengkonsumsi fentanyl yang diresepkan dari klinik ini. Han mengancam akan melaporkan klinik ini karena obat tersebut tergolong narkotika. Karena takut, dokter itu lalu memberikan rekapan pemberian resepnya kepada Gukhwa yang ternyata sudah 3 tahun terakhir ini selalu mengkonsumsi fentanyl. Mi-gyung menemui Yunso menjelang sidang berlangsung. Dia melihat banyak bekas luka di tubuh Yunso akibat penganiayaan di dalam penjara. Saat persidangan berlangsung, pengacara memanfaatkan luka-luka itu untuk meminta hakim menangguhkan penahanannya. 이상입니다. Jaksaan balik menyerang karena luka-luka itu diakibatkan ulah Yunso sendiri yang mencoba kabur. Saat Yunso coba menjelaskan alasannya, jaksaan memotong lagi hingga Yunso makin tersudut. Apalagi Yunso menolak untuk melakukan tes poligraf. Hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penahanan terhadap Yunso. Pengacara Sultan ini harus mengakui kekalahannya melawan jaksaan. Di dalam mobil tahanan, Yunso hanya bisa menangis atas derita dan ujian yang dia terima. Puluhan lembar bukti resep obat fentanyl yang dikonsumsi Gukhwa diberikan kepada Sujin, tapi itu tidak gratis. Karena harus mencari nafkah, Han meminta imbalan $100 untuk tiap lembarnya. Tak lupa, dia berikan kartu namanya yang di belakangnya ada nomor rekening. Saat melihat Han menggaruk rorombehennya, Sujin memberitahu sebuah klinik herbal yang bagus yang bisa dia coba. Ketika Sujin menunjukkan berkas tersebut kepada atasannya, ternyata setiap lembar itu bisa bernilai $1.000. Konyolnya, si Han harus menderita karena jarum akupuntur menancap dari ujung kaki hingga wajahnya. Baru saja sampai di penjara, Yunso kembali mendapat serangan dari si codet. Karena klinik sudah tutup, Yunso mendapat bantuan dari Doji untuk menjahit lukanya.
Nikmatnya hidup Si-han seakan tidak punya beban. Dia rendam kakinya dengan cairan herbal sambil menikmati fried chicken. Mi-gyung mendatangi jaksaan untuk membuat kesepakatan agar kasus ini selesai. Dengan berkas resep tersebut, Mi-gyung yakin jaksa tidak punya bukti yang kuat untuk mendakwa Yun-so. Karena artinya Guk-hwa memiliki masalah kecanduan narkotika. Kesimpulannya adalah menawarkan 8 tahun penjara untuk Yun-so karena pembunuhan yang tidak disengaja. Jaksa awalnya meminta 17 tahun hingga Mi-gyung mentok di 10 tahun. Dengan sombongnya, Mi-gyung menawarkan An untuk bergabung dengan firma hukumnya jika sudah bosan menjadi jaksa. An setuju, namun dengan satu syarat, pengakuan dari Yun-so. Saat menemui Yun-so di dalam penjara, Mi-gyung membujuknya untuk mengaku meskipun dia bersikeras tidak melakukannya. Dengan hukuman 10 tahun penjara, dia yakin selama berkelakuan baik, Yun-so akan dibebaskan 3-4 tahun lebih awal. Setidaknya, itu lebih baik daripada hukuman seumur hidup apalagi hukuman mati. Saat menerima pembayaran dari Sujin, Han merasa tidak setuju namun tidak bisa berbuat banyak. Sama halnya dengan kepala Pak yang keras kepala jika Yun-so layak dihukum seumur hidup. Malam itu, Yun-so merenung apakah keputusan yang dia ambil ini benar atau tidak. Diam-diam, Han menemui Yun-so untuk mengungkapkan pendapatnya. Apakah Yun-so akan menyerah dengan situasi ini? Keputusan ada di tangannya. Tanya pada dirinya sendiri, apakah kau memang membunuh Guk-hwa atau tidak? Lantas, dirinya sendiri akan menjawab, kamu nanya. Dalam sidang tersebut, jaksa dan pembela sepertinya sudah optimis jika Yun-so akan mengakui perbuatannya di depan hakim yang akan menghilangkan hak bandingnya. Ternyata, Yun-so mengaku tidak membunuh Guk-hwa. 피해자 홍국화 양을 죽였습니까? 아니요. Semua orang pun terkejut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.